Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader SAUSD. Yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan updatekan kembali ya untuk update analisa pair SAUSD ya untuk persiapan kita besok di hari Senin. Dan di sini kita lihat setelah dia melakukan kenaikan sampai di 3438, sini kita ini analisa melalui forex.com. Jadi kalau kita lihat di sini ya, setelah dia mencapai di 3435.20, harga mengalami penurunan yang cukup drastis ya. Kalau kita lihat ya, ini mencapai penurunan 4% ya dari kenaikan yang terjadi ya. Kalau kita lihat dari kenaikannya ini sekitar 6% ya, 6% kenaikannya, dan terjadi penurunan sekitar 4%. Jadi kalau kita lihat dari pergerakan saat ini ada potensi untuk terjadi kembali penurunan untuk SAUSD, mencari titik retracement ya. Kalau kita lihat di sini dia membentuk sebuah pola bearish ya. Dia membentuk sebuah pola bearish. Ya, kalau kita lihat di sini. Jadi untuk potensinya ya, kalau kita lihat ini ada potensi untuk terjadi penurunan ke area angka Fibonacci-nya di 618 ya, di kisaran harga 3303. Jadi kalau kita menggunakan juga garis horizontal ya, kita gunakan horizontal line, kita ambil dari sini ya. Ini terjadi false break ya, terjadi false break di sini dan melakukan penurunan, dan di sini tertahan lagi di resisten dinamiknya ya, dimana kalau kita lihat dari pergerakan ini strukturnya saat ini cenderung bearish di time frame 1 jam ya. Ini kalau kita lihat dari pergerakannya, kita coba cek juga dulu di time frame daily. Kita hapus dulu untuk semuanya. Kalau kita lihat di time frame daily saat ini pergerakannya ini ada masih dalam struktur bullish ya, masih dalam struktur bullish, namun terlihat di sini terjadi penurunan. Dan kalau kita ukur menggunakan Fibonacci retracement dari low ke high-nya, ini sudah berada atau sudah menyentuh ya, sudah menyentuh area Fibonacci di 618-nya di 3292.81 dan hampir mendekati di 786 di 3253.95. Dan di sini setelah tercapai terjadi kenaikan yang memungkinkan ya. Kalau saat ini kita lihat ini sedang membentuk base ya di area time frame daily, di mana resistennya di 3435, kemudian supernya di 3204, yang dimana apabila ini di breakout di 3435 maka kemungkinan besar akan menyentuh di harga 3500 kembali ya, untuk melanjutkan kenaikan ke 3550. Itu untuk target psikologi saat ini. Dan kalau kita ukur menggunakan Fibonacci extension, target kenaikannya ini di 3547 sampai dengan 3640 ya. Itu untuk target psikologis dari SAUSD saat ini. Jika terjadi kenaikan yang signifikan ya untuk beberapa minggu ke depan, ini untuk target kenaikannya. Namun apabila ini terjadi penurunan, apabila dia berhasil break di bawah dari supportnya, ini kemungkinan akan menguji di kisaran area ini. Ini ada resisten yang sudah di breakout dan belum sempat untuk di retest kembali. Jadi kemungkinan apabila terjadi penurunan yang cukup lumayan atau drastis dari pergerakan yang saat ini terjadi, dan kalau kita lihat tadi di time frame 1 jam itu terbentuk sebuah pola bearish, maka ini bisa memungkinkan untuk menuju ke area ini ya, di 3136 sampai dengan 3111. Itu untuk target penurunan yang lebih dalam dari pergerakan SAUSD saat ini. Karena kalau kita lihat di sini setelah menyentuh area demand ya, setelah dia menyentuh area demand di sini, harga mantul ke atas kembali, menguji resistennya di 3435, kemudian terjadi penurunan kembali. Dan kalau kita ukur garis Fibonacci, ini sudah ada penolakan di area Fibonya, dan indikasi untuk saat ini masih memungkinkan untuk terjadi kenaikan ya. Jadi kita lihat saja nanti di hari Senin, karena masih
belum jelas ya untuk pergerakan saat ini kalau dari time frame yang lebih besarnya. Namun untuk beberapa time frame yang lebih kecil itu kalau kita lihat pergerakannya saat ini dia memulai transisi bearish, namun masih terjadi penolakan yang cukup kuat pada area demand yang terjadi di Jumat 11 April sampai dengan Rabu 16 April ya. Dia terjadi penolakan di area tersebut, kemudian melakukan kembali kenaikan, dan ini membentuk sebuah higher low ya. Di sini ada higher high, kemudian membuat lower low, membuat higher high, dan di sini membuat lower high ya. Di sini membuat lower high. Jadi ada kemungkinan dia akan membentuk sebuah higher high lagi di area 3547. Itu untuk target kenaikannya. Namun tetap kita perhatikan dulu dua area ini ya. Jadi apabila di sini terjadi penurunan, kemudian membuat base lagi di sini ya, dia membuat base lagi di sini dan potensi break ke bawah, maka potensinya dia akan menguji di area 3128 sebagai area retest dia dari setelah terjadi kenaikan signifikan di beberapa hari terakhir atau minggu terakhir, untuk menguji kembali resisten yang sudah di breakout, kemudian akan melakukan kembali kenaikan untuk pergerakan berikutnya. Ini untuk target saya ya, ini untuk target analisa saya jika terjadi penurunan yang berkelanjutan di beberapa hari ke depan. Jadi nanti kita akan lihat saja seperti apa ke depannya. Ini adalah area demand. Kemudian di sini ada terjadi penolakan pada area Fibonacci-nya. Jadi kita fokus dulu ke time frame 1 jam untuk mengidentifikasi pergerakan dari SHSD. Jadi kalau kita ukur Fibonacci di sini dari high-nya ke low, ini belum sempat mencapai di area Fibo-nya ya, dan kemudian sudah ada penolakan. Jadi untuk saat ini fokusnya kita adalah di area ini sebagai posisi kita untuk mencari sell apabila ada penolakan yang kuat. Kemudian ini masih bisa kita asumsikan sebagai sell di sini apabila ada penolakan kembali, karena kalau kita lihat di sini dia membentuk sebuah base area atau supply yang terbentuk di area tersebut. Kemudian di area ini kita bisa buy lagi apabila dia diuji kembali ya. Jadi untuk sementara seperti ini untuk pantauan saya. Jadi untuk hari Senin ya, untuk hari Senin besok apabila dia break di bawah dari 3322 pun 50, maka dia akan kembali menguji area di sini ya, di harga 3289.44 dan 3275. Jadi di sini kita tandain sebagai demand. Oke, di sini ada area demand. Kemudian ini membentuk sebuah supply. Di sini ada area supply. Oke, jadi ini adalah beberapa area yang harus kita pantau nanti untuk di hari Senin. Jadi untuk sementara pantauan kita di 3 area ini dulu ya. Untuk nanti di sini apabila dia berhasil break dari demand area, baru kita pantau lagi di area bawah ya. Jadi untuk sementara kita cukup memantau dulu di area ini ya. Ini adalah area yang harus kita pantau dulu. Jadi nanti kita akan perhatikan lagi seperti apa. Jadi apabila nanti di sini dia terjadi break di bawah sini, maka akan kemungkinan menguji area bawah ya. Dia akan menguji area bawah kembali. Jadi skenario-nya seperti ini untuk gambaran saya. Jadi apabila dia break, maka dia akan melakukan penurunan sampai di area demand areanya di 3289 dan 3275. Dan skenario berikutnya ini di sini terjadi 1S ya. Dia terjadi 1S di sini. Dan berikutnya untuk skenario kenaikan apabila dia break dari sini, maka dia akan retest di sini kembali, kemudian retest di area ini dan lanjut melakukan kenaikan di 3385. Kemudian apabila terjadi penolakan kuat di sini, maka dia akan retest lagi di sini ya, di supply areanya yang sudah di breakout, karena dia akan menjadi sebuah support ataupun demand di area ini ya. Jadi ada kemungkinan dia akan seperti ini di sini. Kemudian lanjut lagi melakukan kenaikan di area 3415. Jadi untuk sementara seperti itu dulu pandangan saya. Jadi silakan dipantau saja, nanti juga saya akan updatekan terus seperti apa pandangan yang akan terjadi dari pergerakan SHSD menurut pandangan analisis saya untuk teman-teman semuanya. Jadi buat teman-teman semua yang baru bergabung juga silakan
subscribe dan jangan lupa juga bergabung ke grup Telegram ya. Dan apabila kalian memiliki masukan atau analisa sendiri, kalian juga bisa DM saya atau kalian bisa komen di kolom komentar ya. Jadi seperti ini untuk pandangan saya pada pergerakan SHSD untuk besok hari Senin sampai dengan hari Selasa. Sekarang kita akan coba cek indeks dolar. Di sini kalau kita lihat dari indeks dolar ini sedang melakukan koreksi ke atas ya, setelah dia menguji kemarin di resistennya yang sudah di breakout dan dia saat ini menjadi support. Jadi di sini ada kemungkinan untuk melakukan koreksi. Apabila ingin melanjutkan penurunannya kembali ya, dia akan melakukan koreksi. Kita akan menggunakan Fibonacci retracement juga. Jadi dia akan kemungkinan melakukan koreksi ke arah ini di 100.57 sampai dengan di 100.69 ya. Jadi apabila di hari Senin dia terjadi pergerakan ke atas, maka kita akan pantau di sini. Kemudian ada penolakan kuat di sini, maka dia akan melakukan penurunan untuk membentuk lower low kembali. Karena kan di sini dia terlihat ya membuat di sini pola bearish ya. Di sini ada high membentuk low, jadi ada kemungkinan dia membentuk di sini higher high untuk mencari kembali titik higher low. Ya, disediakan mencari titik higher low di area ini. Jadi kita akan pantau saja seperti apa nanti pergerakan dari indeks dolar dan juga SHUSD sendiri. Nanti untuk update-nya kalian bisa pantau channel ini atau di grup Telegram ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa sampaikan pada kesempatan analisa hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.